Pemirsa, calon wali kota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka memiliki cara berbeda saat berkampanye, yaitu menggunakan kotak virtual untuk menyerap aspirasi warga. Kotak virtual digunakan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Calon wali kota Solo nomor urut 1, Gibran Rakabuming Raka terus belusukan ke beberapa wilayah untuk menarik simpati warga di Pilkada Solo 2020. Putra pertama Presiden Joko Widodo yang berpasangan dengan Teguh Prakosa ini berkampanye dengan menggunakan metode daring untuk menyerap aspirasi warga. Dalam kampanye, Gibran melakukannya dengan cara berbeda, di mana wajah Gibran ada di dalam kotak televisi berukuran 29 inci, namun tetap dapat berinteraksi dengan warga. Kotak virtual ini dapat mudah dipindahkan karena menggunakan sumber tenaga aki serta jaringan internet. Kita biasanya mendatangi rumah warga satu persatu, kita dengarkan keluhan-keluhannya apa, nanti di sana ada tim yang sudah mencatat atau biasanya memfoto KTP agar bisa langsung di follow up. Sebelum menggunakan kotak virtual, Gibran Rakabuming Raka juga sempat belusukan ke beberapa wilayah untuk mendengarkan langsung aspirasi warga, namun tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Untuk mencegah penularan COVID-19, Gibran menggunakan masker agar droplet atau cairan yang dapat menjadi media penularan virus corona tidak keluar dari mulut dan hidung. Komisi Pemilihan Umum menetapkan aturan terkait kampanye atau rapat umum harus sesuai protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Hal ini tertuang dalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 tentang pilkada dalam kondisi bencana non-alam COVID-19. Dari Solo, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Sementara pasangan dari jalur independen Bajo tetap berkampanye bertemu langsung dengan warga Surakarta, Jawa Tengah. Meski demikian, protokol kesehatan tetap diterapkan agar terhindar dari penyebaran virus corona. Pasangan calon wali kota Solo dan wakil wali kota Solo, Bagio Wahyono dan Efek Suparjo juga berkampanye untuk menyerap aspirasi warga Solo, Jawa Tengah. Berbeda dengan pasangan Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa, pasangan Bagio Wahyono dan Efek Suparjo alias Bajo ini lebih memilih berkampanye dengan cara door-to-door. Bertemu langsung dengan warga maupun para pendukungnya dianggap lebih efektif karena dapat menyerap keluhan warga maupun masukan dari para pendukung. Meski demikian, untuk mencegah penularan virus corona, pasangan Bajo yang berlatar belakang penjahit dan ketua RW ini tetap menggunakan masker agar tidak ada droplet atau percikan cairan keluar dari mulut maupun hidung. Cara lain yang digunakan pasangan Bajo saat bertemu dengan warga dan para pendukungnya namun tetap sesuai dengan protokol kesehatan, yakni dengan menjaga jarak dan mencegah adanya kerumunan. Harapan masyarakat, ya ini nanti di tips juga tentang masalah untuk peningkatan ekonomi di masyarakat. Seperti Gibran Teguh, pasangan calon wali kota Solo dari jalur independen ini juga mencoba berkampanye menggunakan media virtual. Media virtual yang digunakan oleh pemenangan yakni dengan membuat film pendek, membuat lagu kreatif, dan berkampanye melalui media sosial. Komisi Pemilihan Umum menetapkan kampanye atau rapat umum agar menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Solo, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Calon wali kota Medan nomor urut 1, Akyar Nasution, bersilaturahmi dengan pengurus Asiyah Kota Medan. Sementara rivalnya, Bobi Nasution, mengunjungi sebuah warung kopi di Jalan Misbah, Kota Medan. Tanpa didampingi wakilnya, calon wali kota Medan nomor urut 1, Akyar Nasution, bersilaturahmi dengan pengurus Aisyah Kota Medan di Jalan Santun. Yang menyampaikan beberapa program jika nanti terpilih. Di antaranya, pengolahan sampah rumah tangga menjadi briket arang dan peternakan larva maggot yang bernilai ekonomi tinggi. Akyar menegaskan, memimpin kota ini tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus secara bersama-sama. Sementara itu, calon wali kota Medan nomor urut 2 Bobi Nasution mengunjungi sebuah warung kopi di Jalan Misbah, Kota Medan.
Ia datang untuk mencicipi mie Bangladesh, sekaligus mengajak kaula muda untuk menggunakan hak suaranya. Bobi juga berjanji akan membantu para pelaku UKM jika terpilih sebagai wali kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan menemukan belasan ribu data ganda dalam daftar pemilih sementara. Data ini diperoleh dari pencermatan yang telah mereka lakukan dari tiap kecamatan di Kota Medan. Jelang pemilihan wali kota Medan tahun 2020, Bawaslu menemukan 13.614 data ganda. Hal ini berdasarkan dari percermatan terhadap penetapan daftar pemilih sementara. Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Medan Fadli menjelaskan, belasan ribu data ganda itu dengan rincian kegandaan nama, tanggal lahir, dan alamat. Kemudian, terdapat sekitar 30 data pemilih dalam satu kartu keluarga, namun beda tempat pemungutan suara. Data ganda ini juga sudah mereka sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk dapat diperbaiki dari data daftar pemilih sementara sebelum ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Pas pleno kemarin kita juga menyampaikan lagi, mengingatkan agar bisa lagi dicermati kembali bersama, kita laksanakan penyandingan data antara KPU dan Bawaslu, sehingga pleno kemarin yang kita laksanakan pada tanggal 14 tersebut sampai selesai sampai jam 11 malam, maka penetapan DPT kita tetapkan secara bersama menjadi 1.601.001. Jadi ada sekitar yang kemarin juga kita sampaikan, teman-teman juga KPU juga sudah mencermati secara bersama, sehingga dari DPS itu terkoreksi 13.614 yang data pemilih yang kemarin kita. Fadli juga mengatakan bahwa masih ada sekitar 300 lebih pemilih hasil saran perbaikan yang memenuhi syarat dan telah disampaikan sebelum penetapan DPS ke KPU Medan, hanya saja belum diakomodir. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. KPU Kota Medan menggelar simulasi pemungutan suara di tengah pandemi COVID-19. Sejumlah aturan protokol kesehatan harus dipatuhi para pemilih untuk menggunakan hak suaranya. Simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan di tingkat TPS ini digelar di parkiran Taman Chongyong Hian, Jalan Kejaksaan Medan, Sumatera Utara. Ada sejumlah aturan berbeda karena pilkada saat ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Satu persatu pemilih yang akan memberikan hak suaranya diwajibkan datang dengan memakai masker, mencuci tangan pada tempat yang telah disediakan, dan dilakukan pengecekan suhu tubuh dengan tetap memperhatikan jaga jarak. Kemudian para pemilih menunjukkan surat undangan dan IKTP untuk mendapatkan surat suara dan dibagikan sarung tangan agar pemilih tidak bersentuhan langsung dengan kertas suara dan alat pencoblosan. KPU Medan menyediakan bilik khusus bagi warga yang suhu tubuhnya ketika dicek di atas 37,3 derajat Celcius. Ini kita lakukan ya guna memberikan informasi kepada publik, khususnya masyarakat Kota Medan, bahwa TPS kita nanti di tanggal 9 Desember 2020 gambarannya seperti ini. Ya, kita terapkan dengan protokol kesehatan agar masyarakat juga tidak ada keraguan dan kekhawatiran datang ke TPS. Kita ingin Simulasi ini nantinya akan diterapkan di 4.303 TPS untuk mensosialisasikan kepada masyarakat aturan protokol kesehatan untuk mencegah klaster baru penyebaran COVID-19 pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Jelang Pilkada serentak 9 Desember mendatang, KPU di berbagai daerah mulai menetapkan jumlah daftar pemilih tetap. Di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, ada peningkatan sebanyak 2.000 pemilih dibandingkan dengan pemilu tahun lalu. Penetapan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT dilakukan melalui rapat pleno KPU Mandailing Natal beserta Bawaslu dan dihadiri perwakilan masing-masing paslon serta Dinas Dukcapil setempat. Pada pilkada serentak kali ini, jumlah pemilih di Mandailing Natal, Sumatera Utara mencapai 299.582 pemilih. Jumlah ini bertambah lebih dari 2.000 jiwa dibanding jumlah DPT pada pemilu dan Pilpres tahun 2019 lalu.
Dan untuk Kabupaten Mandailing Natal, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal nanti ada sebanyak 299.582 pemilih. Penambahan jumlah DPT ini terjadi karena adanya penambahan jumlah pemilih pemula maupun penduduk pendatang yang telah memiliki identitas kependudukan Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.